warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Rauf Ramadhani dengan NIM 20110404006 akan menjelaskan tentang ilmu politik dan juga pengertian dari sebuah negara. Di sini saya akan menerangkan tentang ilmu politik dan perkembangannya. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara atau city-state. Aristoteles dan Plato menganggap politik adalah suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik yang terbaik. Pada waktu itu, Aristoteles menyebut politik dengan zoon politikon, yang kemudian terus berkembang menjadi polites atau warga negara, politeia atau hal-hal yang berhubungan dengan negara, dan juga politika atau pemerintahan negara. Lalu terakhir menjadi politikos atau kewarganegaraan. Miriam Budiarjo menyampaikan bahwa politik merupakan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan cara mencapai tujuan tersebut. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Dan dalam perkembangan ini mereka saling mempengaruhi. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan baik oleh individu, perorangan maupun kelompok masyarakat. Definisi negara menurut beberapa pakar antara lain Roger H. Soltau. Menurut beliau negara adalah agensi atau kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat, atau the state is an agency or authority managing or controlling these affairs on behalf of and in the name of the community. Menurut J. Barents, dalam ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan negara sebagai bagiannya. Ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya, dan juga menurut beliau definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh government atau pemerintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan atau kontrol monopolitis terhadap kekuasaan yang sah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat negara. Negara memiliki beberapa sifat khusus yang dapat memanifestasikan kedaulatannya dan yang hanya terdapat pada negara saja, serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua. Yang pertama ada sifat memaksa, agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah. Maka negara memiliki sifat memaksa dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Yang kedua adalah sifat monopoli. Negara mempunyai sifat monopoli, yaitu memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan oleh karena sesuatu itu dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.
Yang ketiga ada sifat mencakup segala hal, semua peraturan perundang-undangannya, misalnya keharusan membayar pajak, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal. Lagi pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri atau involuntary membership, dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifatnya sukarela. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang unsur negara. Yang pertama adalah wilayah. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperinci sebagai berikut. Wilayah setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tapi juga laut di sekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini, masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau, laut sejauh 3 mil dari pantai sesuai dengan jarak tembak meriam dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru misil sekarang membuat jarak 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara termasuk Indonesia mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu, kemajuan teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain di lepas pantai atau yang dinamakan landas benua telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai economic zone agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomis lainnya. Yang kedua adalah penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah nasionalisme. Selanjutnya yaitu pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan ke arah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil. Daripadanya, pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan atau kecuali kalau dicaplok oleh negara lain atau dijajah. Kekuasaan pemerintahan biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selanjutnya adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara, termasuk paksaan yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati perundang-undangan serta peraturan yang telah dibuat. Di samping itu, negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Untuk itu, negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.